kita nikmati firman Tuhan pada sore hari ini. Tema firman Tuhan pada sore hari ini yaitu Yesus memiliki segala kuasa. Saudara, kita bangga punya Tuhan yang bisa kita kenal. Tuhan yang turun ke dunia, yang membuktikan kasih-Nya dengan mati di kayu salib, yang mau mati untuk menanggung dosa kita, tapi Dia juga bangkit dari kematian oleh karena Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kita sungguh sangat bersyukur kalau hari demi hari kehidupan kekristenan kita ini dibawa oleh Tuhan semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan. Kalau kekristenan tidak semakin mengenal Tuhan, bahaya. Benar, saudara? Saudara, sadarlah bahwa hidup manusia ini cuma sementara. Yang kemarin katanya masih muda, sekarang tahu-tahu sudah hampir tua. Jangan bangga orang-orang muda dengan kemudaanmu, karena Alkitab berkata bahwa kehidupan manusia ini seperti bunga rumput, sebentar mekar dan lain. Oleh karena itu, mengenal Tuhan itu penting. Kalau tidak mengenal Tuhan, banyak orang yang jatuh dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa terus-menerus dan membiarkan dirinya jatuh dalam dosa, apa gunanya beribadah? Oleh karena itu penting sekali setiap orang mengenal firman dengan sungguh-sungguh dan bertumbuh. Bertumbuh itu buahnya pasti nampak. Ya. Buah ketaatan, buah kekudusan, buah karakter. Hari ini firman Tuhan akan bicara dengan jelas mengenai Yesus memiliki segala kuasa. Saudara, mari kita buka di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Ini satu proklamasi Yesus. Setelah Dia bangkit dari kubur, lalu Dia menjumpai murid-muridnya dengan tubuh rohani selama 40 hari. Dan kemudian Yesus memberikan satu proklamasi yang luar biasa. Dia katakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini dalam. Perhatikan. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini, seorang nabi, seorang rasul, siapapun juga yang berani berkata seperti ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara tahu, seorang presiden hanya berkuasa di negara yang dia pimpin. Tapi dia juga tidak berkuasa atas kehidupan setiap orang karena setiap orang juga punya hak asasi. Seorang menteri hanya berkuasa di kementeriannya, seorang bupati hanya berkuasa di lingkup daerahnya. Dunia ini ada batasnya. Otoritas manusia ada batasnya. Setiap orang yang jadi raja ada batasnya. Baik itu wilayah maupun masa. Saudara tahu raja-raja di Mesir, raja-raja di Tiongkok, raja-raja di Jawa, semua hanya tinggal sejarah. Kalau kita lihat, ada satu pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Baik masanya maupun wilayahnya, maupun aspeknya. Siapakah dia? Yaitu Yesus. Perhatikan. Yesus memberikan proklamasi yang luar biasa. Dan Ia katakan ini saat-saat hari-hari terakhir di hari 40 hari sebelum Dia naik ke surga. Dia jelas memberikan proklamasi kepada murid-muridnya. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Saudara, pernahkah saudara merenungkan hal ini? Yesus yang kita sembah memberikan proklamasi yang sungguh-sungguh tiada batas. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oleh karena itu ketika kita menjadi percaya Yesus, menjadi anak Allah, kita diberikan kuasa juga. Bahkan Yesus memberitahukan bahwa engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Wah, ini luar biasa. Dari yang pernah kulakukan. Sadarkah saudara bahwa selain saudara hanya menjadi seorang Kristen, lalu beribadah, ada satu hal yang perlu saudara sadari bahwa ketika seseorang menerima Yesus, dia juga diberi kuasa. Ada satu ayat yang tidak ada di dalam teks persiapan saya. Di dalam 1 Yohanes, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, Yesus memproklamasikan dia punya kuasa dan setiap orang yang percaya kepadanya juga diberikan kuasa. Yang percaya katakan amin. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan yang hidup, yang punya kuasa. Ketika Yesus hidup di dunia, melayani, Yesus menunjukkan kuasa itu dengan berbagai macam cara dan waktu yang berbeda. Oleh karena itu ayat yang sama, yang kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 9 ayat 2, saudara boleh memeriksa bahwa Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Artinya apa? Artinya Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi, dan Yesus diberikan oleh Bapanya satu otoritas, nama di atas segala nama. Ayat ini sering saya pakai. Kalau ada orang yang ngomong, wih bapakku Kapolres misalnya. Lalu temennya ngomong, bapakku Kapolda. Udah. Waduh, kalah ini. Yang satu ngomong, bapakku Kapolri. Udah semakin kalah. Ya. Tapi di atasnya Kapolri apa? Ya. Di atasnya gubernur apa? Di atasnya menteri apa? Di atasnya presiden apa? Di dunia ini semua pangkat ada batasnya. Tapi Yesus memiliki otoritas, nama di atas segala nama. Perhatikan. Kalau nama di atas segala nama berarti nama apa? Nama penyakit? Nama apa? Nama orang? Nama pangkat? Nama tempat? Nama wabah? Nama apapun? Yesus adalah nama di atas segala nama. Saudara, kenapa Yesus memiliki otoritas di atas nama segala nama? Jawabnya mudah. Ayat 10. Saudara baca bersama-sama. 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Berikutnya ayat 21, ayat 11, 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara,
Yesus punya kuasa atas segala sesuatu, atas semuanya. Perhatikan, oleh karena itu hari ini perlu saudara tahu, kita punya Tuhan yang berotoritas. Otoritasnya itu paling tinggi, baik di surga maupun di bumi. Selama Yesus melayani di bumi, Yesus berusaha untuk mendemonstrasikan, memberikan keteguhan, memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada semua murid-muridnya. Ini loh Yesus. Yesus berkuasa atas alam. Yesus berkuasa atas penyakit. Yesus berkuasa atas setan. Bahkan Yesus berkuasa atas kematian. Saya pernah baca satu artikel, manusia berusaha memusuhi kematian. Manusia tidak senang mati. Kemarin malam saya bincang-bincang sama istri tentang hari tua. Udah kemana-mana, akhirnya ngopo mah rasa ngomong gitu. Kita juga tidak tahu. Ya, orang kalau udah suami istri itu ya, di TikTok itu kan ada tuh, siapa yang akan menemani kamu pada masa tuamu? Bukan anakmu, bukan cucumu, tapi istrimu, tapi suamimu. Anak nanti pergi semua. Saya punya banyak teman yang anaknya udah pergi, yang pergi, aduh. Makanya saya tidak membela diri. Kalau ada saudara-saudara yang punya bonus anak kecil, bersyukurlah, saudara. Ya, oke, kembali ke teks. Perhatikan. Yesus berkuasa atas alam. Sangat banyak ayat yang menjelaskan ini. Tetapi saya mau ambil satu, yaitu di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Pada saat itu Yesus dengan murid-muridnya berangkat naik perahu. Lalu tiba-tiba angin badai mengamuk di atas danau dan menghantam perahu mereka. Saudara, kalau ada di atas perahu, di atas danau yang besar. Saya pernah ada di Danau Galilea ini. Sangat besar. Saudara lihat petanya, sangat besar. Danau sampai ada badainya. Apa yang terjadi? Murid-muridnya bengok-bengok. Kita binasa. Ketakutan. Kenapa? Karena kapal mereka ditimbus gelombang. Tadi pagi saya cerita, saya pernah mengarungi samudera Indonesia. Tahun 2010. Ketika saya harus berangkat dari Klaten, terbang Jakarta ke Padang. Dari Padang saya harus ke Pagai Selatan. Bawahnya Sumatera itu. Mentawai dikenal ombak yang sangat besar, 8 meter. Saya mengalami, kalau saya masih bisa, ini karena kemurahan Tuhan. Udah kapalnya tuh, kena gelombang, jadi kapal itu kadang tinggi, airnya nih, kadang-kadang, airnya dia, aduh, menakutkan. Istri sudah ngomong, papa enggak usah berangkat. Ini loh, lihat. Mentawai, waktu itu kena tsunami. Saudara, saya tahu bagaimana perasaan murid itu. Tetapi, singkat cerita, tidak usah kita baca ayatnya. Yesus menghardik gelombang itu. Dan seketika itu juga reda. Sampai murid-muridnya berkata, orang seperti apa? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yesus menegur kepada murid-muridnya, hei kamu, orang yang kurang percaya. Saudara, Yesus berkuasa atas alam sampai
angin ribut, sampai badai pun taat kepadanya. Saudara tahu, semua manusia pasti mengalami yang namanya badai. Kalau ini adalah badai sungguhan, tapi kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita, badai kehidupan. Orang itu kalau dengar kesaksian orang lain mudah ya, aduh mudah. Tapi kalau mengalami, waduh tidak mudah. Tadi saya baru selesai mengkonseling dengan istri 1 jam. Akhir-akhir ini banyak orang yang datang untuk konseling secara pribadi. Mereka banyak juga yang bukan dari jemaat. Saudara, badai kehidupan, Yesus sanggup redakan. Yesus berkuasa atas alam. Badai yang sungguh-sungguh badai, tapi dia juga berkuasa atas badai. Banyak orang menjadi takut, cemas. Orang yang mau bunuh diri itu banyak, yang sudah bunuh diri banyak sekali sekarang. Mereka juga punya Yesus, mengakunya, tapi nyatanya takut. Ada ratusan triliun uang yang sekarang lagi bermasalah di seluruh Indonesia. Indonesia saja. Trading, robot, ini itu. Waduh. Makanya begini, banyak orang yang ingin cepat kaya dengan berbagai macam yang dia lakukan. Alkitab sudah berkata, akan jatuh ke dalam berbagai-bagai macam kesulitan. Banyak konseling-konseling mengenai perselingkuhan, mengenai pengurangan tenaga kerja. Banyak masalah, tapi percaya. Selama engkau ada di dalam perahunya Yesus, engkau tidak perlu khawatir. Amin. Yesus juga mendemonstrasikan kuasanya, yaitu dia berjalan di atas air. Ada ahli yang mengatakan, oh biasa ini laut merah. Laut mati. Banyak garamnya, kadar garamnya tinggi. Nggak usah ada mujizat, orang bisa mengambang. Betul bisa mengambang. Saya pernah buktikan di laut mati, saya mengambang. Setelah saya logika, lu nggak usah di laut mati, di Pluneng aja orang bisa mengambang. Ya. Tapi ternyata apa? Ternyata kalau kita lihat, Petrus yang waktu itu Yesus demonstrasikan ke sini. Petrus taat. Selama matanya tertuju kepada Yesus, Petrus bisa berjalan di atas air. Benar-benar bisa berjalan. Bisa jalan dia. Bisa jalan. Tapi ketika mulai dirasakan hembusan ombak, angin, udah mulai dia rasakan. Wah, mulai perhatiannya bukan lagi pada Yesus. Mulai, wah ini tenggelam ini. Mulai ombak, dikit air. Aduh. Akhirnya mulai dia tidak fokus kepada Yesus. Dan akhirnya timbul pikiran khawatir. Dan akhirnya tenggelam. Perhatikan saudara. Yesus mendemonstrasikan menghardik gelombang, menghardik angin, menghardik badai. Dan juga berjalan di atas air. Tujuannya untuk apa? Supaya murid-murid percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ketika engkau mengalami masalah, Yesus bisa mendemonstrasikan kuasanya atas hidupmu. Makanya kalau orang percaya, sungguh-sungguh percaya, dia tidak akan lari daripada kuasa Yesus. Ada orang yang ngakunya Kristen, tetapi pergi ke dukun. Ada orang yang ngakunya Kristen, tetapi kalau anaknya cari kerjaan, udahlah menyuap saja.
Cari damai sejahtera bukan kepada Tuhan, tapi di dunia luar. Akhirnya banyak masalah. Berikutnya saudara. Yesus juga punya kuasa atas alam. Buktinya apa? Dia sanggup melipat gandakan 2 ikan dan 5 roti. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 5-14. Saudara, kuasa Yesus, dia sanggup melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Sehingga 5.000 orang laki-laki dapat diberi makan, bahkan sampai kenyang, bahkan sampai sisa 12 bakul. Perhatikan, Yesus itu berkuasa loh, melipat gandakan rotimu, melipat gandakan ikanmu. Di ibadah pagi tadi saya buat ilustrasi begini, seandainya ini KKR, lalu KKR-nya dari pagi sampai malam, ada sebagian yang sangu. Kalau saya tanya, siapa ini yang mau menyerahkan, yang punya bekal, yang bawa bekal, yang mau serahkan sama saya? Mungkin yang belum ngerti maksudnya ngomong, saya mau ngomong, gua awake dhewe, kowe nggo mangan awake dhewe, semeneng wae. Ya, coba yang punya anak kecil coba ini. Ya, masih punya 1 toples gitu kan. Saya rasa ngomong. Bisa terjadi, itu manusiawi. Bisa terjadi. Saya yakin yang membawa roti dan ikan tidak hanya anak kecil itu. Walaupun Alkitab tidak menjelaskan, tapi 5.000 loh ini. Saya yakin yang bawa bekal nggak hanya orang itu. Tetapi lihat, anak kecil itu memberikan kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata, apa yang ada padamu? Lalu anak kecil menyerahkan 2 ikan kecil dan 5 roti. Apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu ketika Yesus menghadap ke langit, dia bersyukur pada Bapa di surga. Roti itu ketika dibagikan tidak habis. Semua orang kenyang, sisa 12 bakul. Perhatikan. Ketika Yesus juga memakai Musa untuk buat mujizat, Yesus juga bertanya, apa yang ada padamu? Tongkat. Hidupmu itu sudah dipenuhi dengan desain kecukupan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan bekal hidupmu satu dengan yang lain. Ada talenta, ada bakat, ada karunia, ada banyak hal yang Tuhan beri adil. Masalahnya, seberapa di antara engkau yang mau berikan itu kepada Tuhan? Kalau engkau mengatakan ini milikku sendiri, ngapain Tuhan tanya-tanya? Ini milikku. Makanya ada orang yang hidupnya ini sepanjang hidupnya hanya dipakai untuk mencapai tujuan hidupnya. Salah paham dengan Tuhan. Salah paham. Dia belum mengerti arti Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai Tuhan adalah Yesus itu sebagai Kurios, penguasa tunggal atas hidupnya, sebagai pemilik kehidupan. Makanya begini saudara, Yesus itu sanggup melipat gandakan apapun yang kau punya, sehingga hidupmu jadi berkat. Amin. Yesus sanggup loh. Yesus punya kuasa loh. Urusan roti, urusan ikan, Yesus punya kuasa. Jangan kau berpikir Tuhan tuh butuh kamu. Salah loh. Saya sungguh-sungguh sedang mempersiapkan satu bahan tentang Yesus sebagai Tuhan. Saya sungguh-sungguh ingin Tuhan beri pewahyuan. Supaya saudara tidak sering bertengkar dengan Tuhan. Kita ini sering bertengkar dengan Tuhan. Ya. Tentang apa? Tentang hidup kita. Karena kepemilikan itu luar biasa. Tadi pagi saya kasih ilustrasi. Kalau saya lagi jalan di Matahari sama Bu Yuli. Saya lagi lihat-lihat Bu Yuli di sana gitu. Tiba-tiba ada seorang pria yang gandeng Bu Yuli gitu kan.
Terus saya mau, mas, yang benar mas. Loh, kenapa pak? Itu istri saya. Enggak lah, ini milik saya. Wah, ribut pasti. Loh mas, ini istri saya. Enggak lah, ini milik saya. Gitu. Waduh, pasti ribut. Karena kepemilikan. Ya. Kalau masalah kepemilikan belum selesai, saudara tuh sering tengkar dengan Tuhan. Ya. Mau persembahan aja tengkar dengan Tuhan. Mau beri waktu untuk melayani aja tengkar dengan Tuhan. Kenapa? Hidup kan hidup milik saya. Makanya begini, 2 ikan dan 5 roti ada salah satu contoh. Di antara 5.000 orang itu. Ada satu anak kecil yang rela memberikan kepada Tuhan Yesus. Untuk dilipat gandakan dan jadi berkat. Kemarin nggak tahu bagaimana ada orang yang lihat Instagram Fajar Pengharapan tanya, "Loh Pak Mit ini sering baptis ya?" "Loh, tadi mah Pak tahu." Wah, rupanya ada IG ya. IG atau Facebook ya? Yang sering di-upload. Saya ngomong gini, gereja di desa Pak, kalau tidak memenangkan jiwa setahun minimal 20 orang, habis Pak orangnya. Makanya banyak gereja di desa yang jemaatnya ini semakin berkurang. Kenapa? Udah yang muda-muda pergi, yang tua ya benar. Kalau setahun 20 itu ya cukupan lah, bertahan lah. Tapi kalau mau gereja jadi berkat, luar biasa. Berapa orang yang sudah kita kirim ke kota-kota besar, ke lain pulau. Ya. Berikutnya, Yesus juga berkuasa tidak hanya atas ikan dan roti, tetapi atas air. Satu hari Yesus diajak ibunya untuk jagong. Di situ ada masalah. Kenapa? Karena rupanya anggurnya habis. Ketika anggur habis, ibunya kasih kode. Tapi Yesus jawab, belum saatnya. Tapi ibunya tetap kasih kode. Pokoknya nanti apapun yang disuruh, lakukan. Yesus menyuruh menyiapkan tempayan. Dan benarnya, semua air jadi anggur. Kepala jamuan itu ngomong, "Loh, biasanya orang itu menyuguhkan air anggur yang bagus dulu. Baru kemudian yang biasa. Kok ini kok yang bagus belakangan?" Dia enggak tahu. Ini adalah mujizat yang dibuat Yesus pertama kali di kota Kana. Yesus berkuasa atas air dijadikan anggur. Saudara tahu enggak ini arti rohaninya? Banyak keluarga-keluarga yang sekarang ini sudah kekurangan anggur. Anggur itu bicara tentang apa? Anggur itu bicara tentang perayaan. Tentang sukacita, tentang celebration, tentang suasana gembira. Banyak keluarga-keluarga yang sudah kehabisan air anggur. Apa yang terjadi? Ketika kehabisan air anggur, kasih menjadi suam. Tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi cinta. Bahkan tidak ada lagi arti janji nikah yang dulu. Makanya saya ngotot, pokoknya semua yang nikah yang diberkati di sini itu apa itu? Figurannya janji nikah itu dipasang di kamar. Supaya membaca terus. Akan mengasihi baik dalam suka, duka, kaya, miskin, sehat, sakit. Kalau tidak, dunia di luar sana banyak yang aneh-aneh. Perhatikan, engkau ibu-ibu, bapak-bapak yang kehidupan pernikahanmu sudah tidak ada anggurnya lagi, sudah habis air anggurnya, datang pada Tuhan. Yesus sanggup
mengubah air jadi anggur. Amin. Makanya ada satu nyanyian yang indah. Mujizat pertama dan yang terbesar ialah mujizat negeri Kana. Ini berbicara bukan masalah air atau anggur biasa, tapi masalah kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga. Makanya yang para orang-orang muda, jaga kekudusan. Jangan main-main dengan kekudusan. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, jaga kekudusan. Jangan main-main dengan kekudusan. Berikutnya, Yesus juga berkuasa atas roh jahat. Saya tidak bisa menyebutkan. Ada banyak ayat yang mengatakan Yesus berkuasa atas roh jahat. Setan iblis ditaklukkan. Yesus berkuasa atas semua setan iblis yang menyebabkan orang sakit. Di Alkitab saudara bisa banyak membaca bahwa banyak sakit penyakit yang disebabkan oleh karena kerasukan roh jahat. Yang menarik bagi saya, walaupun ada banyak cerita tentang bagaimana Yesus mengusir roh jahat, ada satu yang menarik, yaitu seorang wanita. Seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Ini pendarahan seperti menstruasi tapi 12 tahun. Di tempat kita ada seorang yang sakit pendarahan selama 3 tahun. Didoakan di Kumsel, sembuh. Kemarin sahabat saya Pak Dedi mendoakan orang yang sakit pendarahan seperti itu sembuh. Terima Yesus. Ini pendarahan 12 tahun. Pendarahan yang dulu dengan sekarang itu beda. Kalau dulu, pendarahan itu menurut peraturan Yahudi, itu adalah orang yang najis. Najis karena dia tidak diperkenankan ada dalam perhimpunan. Dia akan diasingkan. Tapi orang yang najis ini, dia berani. Ketika Yesus ada di kerumunan orang banyak, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, apa akan sembuh. Tapi bagaimana bisa menjamah jubahnya? Kalau dia menjamah jubahnya, berarti dia dekat karena dia najis. Peraturan Yahudi membenarkan ketika dia mendekat, dia dilempar batu sampai mati karena najis. Risikonya bagaimana? Kalau dia mendekat pada Yesus, dia bisa dilempar dengan batu, mati. Tapi kalau dia tidak mendekat, bagaimana dia bisa menjamah jubahnya? Akhirnya dia nekat terobos ini, jamah jubahnya. Yesus berkata, ada orang yang menjamah jubahku, aku merasakan ada kuasa yang keluar. Murid-muridnya ngomong, loh ini kan banyak bos. Mau ada orang banyak, siapa yang jamah aku juga tidak tahu. Waduh, perempuan itu gemetar dan ketakutan. Dia mengakui, dia yang menjamah. Tapi yang terjadi, Alkitab mengatakan, ayat berikutnya, pergilah dengan selamat. Pergi dengan selamat artinya apa? Enggak ada orang yang akan melempari batu. Dan imanmu sudah menyembuhkan. Ini saya khotbahkan ketika saya bicara tentang iman yang besar. Yesus sanggup menyembuhkan orang yang pendarahan 12 tahun. Diikat oleh sakit penyakit, oleh kenajisan. Siapa di antara engkau yang mulai berani main-main dengan dosa? Siapa di antara engkau yang punya dosa masa lalu yang belum diakui? Yesus sanggup. Yesus mau menyembuhkan engkau. Yesus mau memulihkan engkau supaya engkau selamat. Saudara, ketika kita ikut Tuhan, mesti harus ada perjumpaan pribadi yang membuat kita itu mengalami kuasanya. Makanya kemanapun Yesus pergi, banyak orang yang berusaha untuk
berjumpa dengan Yesus. Saudara, Yesus punya kuasa. Engkau yang benar-benar sakit fisik, Yesus punya kuasa. Engkau yang diikat roh jahat, Yesus punya kuasa. Perhatikan. Saudara dikasih Tuhan. Yang berikutnya, Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Ini dimasalahkan. Ahli Farisi, loh, memasalahkan. Siapakah dia sehingga dia bisa mengampuni dosa? Saya mau kasih tahu saudara, Yesus punya kuasa mengampuni dosa. Manusia tidak punya kuasa mengampuni dosa. Paling dia cuma memaafkan. Ya. Tadi saya bimbing seorang ibu, kalau ibu tidak mengampuni, jangan harap ibu akan sembuh. Jangan harap rumah tanggamu dipulihkan. Baca ayatnya, Matius pasal 5. Jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Nangis. Saudara, yang punya kuasa mengampuni dosa manusia hanyalah Yesus. Yesus punya kuasa. Nabi manapun nggak ada yang punya kuasa mengampuni. Rasul manapun nggak ada, hanya Yesus. Saudara, setelah saudara terima khotbah ini, saudara tahu apapun masalah, Yesus punya kuasa atas alam, atas setan iblis, atas sakit penyakit, atas dosa manusia. Pokoknya jangan ragu-ragu, ikut Tuhan itu mesti ada perubahan hidup. Mesti harus ada perubahan hidup. Ikut Tuhan mesti saudara mengalami kuasa. Sebentar lagi kita akan memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi bukan masalah memperingatinya, tapi apa? Mengalami kuasa kebangkitannya. Saudara, siapa engkau yang sudah lama tidak dijamah Tuhan? Tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Rohanimu kering. Bahkan cenderung hidupmu sekarang ada di dalam dosa. Ada dalam kesenangan diri sendiri. Bertobat. Bertobat. Kita hidup di zaman akhir. Bukan hanya akhir, di penghujung zaman akhir. Oleh karena itu, mari kita proklamasikan iman kita kepada Yesus dengan satu nyanyian. Saudara pemusik silahkan maju ke depan. Setelah nyanyi nanti kita akan sembah Tuhan. Saya sengaja ngambil waktu 35 menit untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Supaya saudara ngambil waktu secara khusus untuk mempercayai, mengalami. Yesus punya segala kuasa. Saudara, ini bukan memuji dan menyembah, tapi ini menyanyi dengan sukacita. Ya, berdiri semuanya, kita nyanyikan dengan tepuk tangan. Saudara, saya sudah 3 kali ini ngomong. Saya berdoa pandemi segera berakhir, diganti endemi. Kalau pandemi berakhir, nggak usah pakai masker. Sekarang kita masih pakai masker. Walaupun sudah ada penurunan, nggak usah pakai antigen dan sebagainya, tapi kita masih pakai masker, masih jaga jarak. Tapi nanti satu saat kalau Tuhan izinkan sudah berakhir, saudara, saya ingin ngelihat semua bibir saudara, wajah saudara nyanyi, sukacita, senyum, memuji Tuhan dengan ekspresi. Sekarang cukup tepuk tangan yang gairah. Ya. Baik, satu. Siapa sanggup memindahkan gunung hidup, mengatasi rintangan di jalan gelap? Siapa yang menolong bila kau berseru? Hanya Yesus. Ulangi. Siapa sanggup memindahkan gunung masalah? Gunung masalah.
hanya Yesus, hanya Yesus. Dia bait dua. Siapa penyelamat mereka yang putus asa, yang mengobati luka dengan rawat suka. Siapa yang mengubah sedih jadi gembira, hanya Yesus. Dialah, ulangi lagi. Siapa penyelamat mereka yang putus asa, yang mengobati luka dengan rawat suka. Siapa yang mengubah sedih, katakan hanya Yesus, hanya Yesus. Refren, dalam tangan Yesus, dalam tangan Yesus terenggut semua kuasa. Air menjadi anggur dan penyakit hilang. Amin. Tiada yang mustahil bagi Dia, sobat kita. Ajaib Yesus, Dialah. Siapa yang menjagamu dari serangan lawan dan memberi kekuatan agar kau bertahan, mengalahkan maut, memberimu kehidupan. Ajaib Yesus. Refren, dalam tangan Yesus, dalam tangan Yesus terenggut semua kuasa. Air menjadi anggur dan penyakit hilang. Amin. Tiada yang mustahil bagi Dia, sobat kita. Ajaib Yesus yang menang. Dalam tangan Yesus, dalam tangan Yesus terenggut semua kuasa. Air menjadi anggur dan penyakit hilang. Tiada yang mustahil bagi Dia, sobat kita. Ajaib Yesus yang menang. Bait satu. Siapa sanggup memindahkan suluk? Nyanyikan dengan semangat, saudara. Mengatasi rintangan di jalan gelap sunyi. Siapa sanggup menolong bila kau berseru? Ajaib Yesus, hanya Yesus. Yang bait dua. Siapa penyelamat mereka yang putus asa? Semua nyanyikan. Yang mengobati luka dengan rawat suka. Siapa yang mengubah sedih jadi, hanya Yesus. Yang menang. Siapa yang menjagamu dari serangan lawan dan memberi kekuatan agar kau bertahan, mengalahkan maut, memberimu. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ya, refren, semangat. Dalam tangan Yesus, dalam tangan Yesus terenggut semua kuasa. Air menjadi anggur dan penyakit. Amin. Tiada yang mustahil bagi sobat kita. Ajaib Yesus yang menang. Ajaib Yesus, ajaib Yesus yang menang. Ajaib Yesus yang menang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Engkau butuh Tuhan hari ini. Dalam setiap aspekmu. Tidak ada satu kekosongan hidup manusia
yang bisa diisi oleh dunia ini. Kalau bisa diisi cuma sementara. Hanya Yesus yang sanggup mengisi. Hanya Tuhan, hanya kasih-Nya yang sanggup. Angkat tanganmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya Engkau punya semua kuasa untuk memberi kekuatan kepadaku, untuk menolong aku. Saya percaya kuasa-Mu sanggup menuntun aku kepada kehendak-Mu yang sempurna. Ya, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kurang iman, Tuhan beri iman yang besar. Yang hari ini sudah mulai menyerempet-nyerempet dosa, Tuhan sanggup ubah hidupmu jadi bertobat di hadapan Tuhan. Engkau yang tidak mengenal Tuhan, mulai hidup menurut keinginan, kesenangan diri sendiri. Hari ini Tuhan sanggup beri. Roh Kudus yang ada dalam hidupmu bekerja lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan, Tuhan, aku butuh Engkau, Tuhan. Bawa anakmu dalam doa. Bawa cucumu dalam doa. Bawa hidupmu dalam doa. Semua orang ingin masa depan yang penuh pengharapan. Tapi banyak orang yang meragukan Tuhan, tidak percaya Tuhan. Memang jadi orang Kristen tapi tidak percaya. Hari ini saatnya kembali pada Tuhan. Bapa, berkati setiap umatmu ini Tuhan. Dengan hati yang takut akan Tuhan. Dengan iman yang percaya kepada Tuhan. Yesus punya kuasa. Kalau Tuhan inginkan rotimu, serahkan. Kalau Tuhan mau ubah keluargamu yang selama ini mungkin gak ada anggurnya, Tuhan sanggup ubahkan. Di dalam nama Yesus, kiranya firman Tuhan ini menjadi daging. Firman Tuhan ini menjadi nyata di dalam kehidupan umatmu. Berkati setiap jemaatmu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara.